Infeksi jamur seperti Candida dan Malassezia furfur dapat memiliki hubungan yang kompleks dengan kondisi onkologi, terutama karena pasien dengan kanker seringkali memiliki sistem imun yang terganggu karena penyakit itu sendiri, maupun karena pengobatan yang diberikan seperti kemoterapi dan radioterapi. Beberapa kaitan antara infeksi jamur ini dan onkologi antara lain ialah infeksi sistemik pada pasien imunosupresi seperti pada pasien kanker, terutama yang menjalani kemoterapi atau transplantasi. Sistem kekebalan tubuh akan menjadi lebih lemah sehingga mereka lebih rentan terhadap infeksi oportunistik seperti Candida dan Malassezia furfur. Infeksi Candida, khususnya Candida albicans, sering terjadi pada pasien dengan leukopenia dan neutropenia atau kadar sel darah putih yang rendah, yang merupakan kondisi umum setelah kemoterapi. Pengaruh infeksi pada pengobatan kanker seperti infeksi jamur, terutama infeksi sistemik oleh Candida, dapat memperburuk prognosis pada kanker. Infeksi ini tidak hanya menyebabkan komplikasi serius, tetapi juga dapat mengganggu rencana pengobatan seperti jadwal kemoterapi. Selain itu, beberapa agen anti jamur dapat memiliki interaksi dengan obat-obatan kemoterapi yang lain, yang dapat menambah kompleksitas dalam manajemen pasien kanker yang mengalami infeksi jamur. Dan tema kita nanti akan berkaitan dengan riset biofilm yang dihubungkan dengan mikrobiota dan imunomodulasi seperti Candida dan Malassezia yang ada di tubuh juga dapat mempengaruhi respon imun pada pasien onkologi. Ketidakseimbangan mikrobiota ini dikenal sebagai dysbiosis yang dapat mempengaruhi respon imun tubuh terhadap sel kanker. Dalam beberapa studi, terapi probiotik dan anti jamur dipercaya dapat membantu memulihkan keseimbangan mikrobiota yang dapat memperbaiki kondisi pasien dan meningkatkan efektivitas pengobatan. Penelitian lebih lanjut sangat diperlukan untuk memahami mekanisme pasti bagaimana Candida dan Malassezia furfur memberikan kontribusi pada kanker atau perkembangan kanker, sehingga terapi yang lebih efektif dapat dikembangkan. Untuk menambah wawasan dalam pemeriksaan mikrobiologi yang berkaitan dengan infeksi jamur yang berisiko dialami oleh pasien kemoterapi dan radioterapi, kedepannya akan dikembangkan dalam pelayanan di Rumah Sakit Surajit Tirtonegoro. Pada hari Kamis 21 November 2024, Rumah Sakit Surajit Tirtonegoro menyelenggarakan kegiatan guest lecture pada kegiatan visiting profesor mikrobiologi, farmasi, dan parasitologi, yakni Prof. Christine Imbert dan Prof. Estelle Perroquet dari University of Reuters. Pelaksanaan kegiatan guest lecture dimulai pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di lobi direksi Rumah Sakit Surajit Tirtonegoro. Kegiatan ini dibuka dengan sambutan Direktur Medik dan Keperawatan Dr. Widodo Wirawan MPH. Dalam sambutannya, Dr. Widodo Wirawan sangat antusias dengan kegiatan ini dan berharap semoga materi-materi yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan pelayanan di Rumah Sakit Surajit Tirtonegoro. Setelah sambutan dari Direktur Medis dan Keperawatan, dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Departemen Mikrobiologi FKKMK UGM, Profesor Dr. Titik Nuryasuti, MSI, PhD, Spesialis Mikrobiologi Klinis Konsultan. Kegiatan guest lecture ini diselenggarakan dengan sistem pemaparan materi yang dilanjutkan dengan diskusi dan diakhiri dengan kunjungan lapangan. Pada kesempatan ini, Prof. Estelle mengetengahkan materi dengan judul Malassezia Disease Clinical Feature and Mycology Diagnosis, sedangkan Prof. Christine menyampaikan materi mengenai Pathophysiology and Therapeutic Challenge of Biofilm Associated in Candidiasis. Acara ini dihadiri oleh Direksi dan Sivitas Hospitalia Rumah Sakit Suraji yang hadir secara luring maupun mengikuti secara daring melalui aplikasi Zoom. Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh pihak dari FKKMK UGM yang terdiri dari 18 orang. Thank you for giving me the opportunity to present you one of my favorite topics. So now, after Candida, let's talk about this unknown yeast named Malassezia. I will present you different features between clinical to diagnostic. And first of all, I would like to introduce me and tell you that faculty and of course do my research in Kidsina We have a lot of questions. So first thing maybe Prof. Titi, Dr. Fadila.
as the antibiofilm in Candida infection. Thank you. Actually, I will start with my response for echinocardins. So, echinocardins, the mechanism of action of echinocardins, what about the molecule, is that they act on the component of the cell wall or piece. And so that's why. Actually, we know that Candida and Malassezia is our normal flora, and but in another hand, it can be pathogen, especially when the Candida and Malassezia making nuclear formation. In here, in this case, I want to know what is the strategy that we can use for prevent our normal flora like Candida or Malassezia to make nuclear formation, because we know that prevention is better than curation, and when biofilm is forming, it will give us a poor prognosis for the treatment. Thank you very much. We both start by saying they are commensal, and this is very important because that means that the status of the patient is the key point for me, and so there is no problem as soon as the status of the patient is mostly important for the invasive infections, and perhaps also that information is a way to act early in the infection. So cartography and knowing of the colonization is a way to act early in the infection and to avoid disseminated infections. Yes, I can add that a quite recent study has shown that. In your slide that Corynebacterium acnes sometimes make a biofilm for protect the Candida from treatment. So as clinician. Sebagai penutup kegiatan, Prof. Christine dan Prof. Estelle mengunjungi beberapa tempat di Rumah Sakit Suraji, Tirtonegoro. Antara lain, mereka berkunjung ke ruang maternitas dan instalasi rawat jalan terpadu atau IRJT. Dalam wawancara, Prof. Christine dan Prof. Estelle sangat senang bisa berbagi ilmu di Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro. Selain itu, mereka sangat terkesan dengan keramahan yang disajikan oleh Civitas Hospitalia, Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro, Klaten. So it was our pleasure to be there and to give 2 lectures to this hospital, and we sincerely hope that it will mean a way to strengthen our collaboration with Indonesia and with this hospital. Thank you very much. Thank you very much for giving us the opportunity to present you our work and our focus. And we want to thank the hospital for its hospitality. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan komen bila menyukai video ini. Rumah Sakit Suraji melayani dengan sepenuh hati. Terima kasih sudah menonton.